Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan saat ini, saya Melinda Ginting Suka dari kelas Akuntansi Pajak A dengan NPM 2030-2014 akan mempresentasikan sedikit mengenai aset tak berwujud, mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Kristina Panjaitan. Intangible asset atau yang lebih sering kita dengar aset tetap tidak berwujud merupakan suatu aset yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi suatu perusahaan dan umur ekonominya itu lebih dari 1 tahun. Nah, aset tak berwujud ini memiliki karakteristik. Antara lain bisa kita lihat, yang pertama didapat atau dibeli dari pihak lain ataupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak istimewa pada perusahaan. Dan yang ketiga, adanya manfaat yang bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan normal suatu perusahaan. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui karakteristik dari aset tak berwujud, kita akan mempelajari lebih lanjut jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Bisa kita lihat, yang pertama ada goodwill. Goodwill merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan akibat adanya dampak dari nama perusahaan yang baik, manajer yang baik, maupun letak perusahaan yang strategis. Yang kedua ada hak paten. Hak paten merupakan hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan maupun badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada hak cipta atau copyright, merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang ataupun badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni ataupun intelektual. Contohnya seperti lagu, novel, maupun buku. Yang keempat ada merek dagang atau trademark. Merek dagang ini merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk menggunakan nama ataupun lambang usaha. Dan yang terakhir, kelima, ada franchise. Franchise merupakan hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, ataupun resep tertentu. Berikutnya, kita akan mengetahui harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari yang pertama harga beli, yang termasuk bea masuk ataupun impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi oleh diskon. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana pencatatan aset tetap tidak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan, dalam bagian pembelian, aset tetap tidak berwujud masuk ke dalam debit, sedangkan kas masuk ke dalam kredit. Sedangkan di sebelahnya, bagian amortisasi, biaya amortisasi sendiri masuk ke dalam debit, dan aset tetap tidak berwujud masuk ke dalam kredit. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tetap tidak berwujud selama masa manfaat. Aset tetap tidak berwujud umumnya diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata maupun materi yang kurang berkenan atau salah. Saya Melinda Ginting Suka. Terima kasih.